Salam sehat healthy people. Belakangan ini kasus Omicron sangat meningkat secara signifikan. Supaya kita tidak panik dan menghadapinya dengan bijak, kita langsung tanya yuk ke dokter ahlinya dengan Dr. Okti Ningsih, spesialis paru. Yuk. Selamat siang Dr. Okti. Siang. Ya. Dok, ini kan varian Omicron kan lagi meningkat nih. Bagaimana sih cara mencikapi supaya masyarakat tidak panik dan bijak menghadapi Omicron? Jadi kita sudah melewati masa-masa yang sudah mulai beta, gamma, delta, kemudian Omicron, dan masih ada lagi, masih menunggu yang lain. Karena apa? Karena setiap hinggap di orang dia akan melakukan mutasi, melakukan replikasi, kemudian mutasi. Jadi tidak perlu panik, kita tunggu tetap kita update ilmunya, tetap update berita-beritanya. Bagaimana sih jenis ini? Oh, jenis ini transmisinya cepat. Jadi kita tetap harus waspada, prokesnya harus lebih ketat. Oh, jenis ini lebih ganas. Wah, kita harus cepat cari pengobatan. Jadi tinggal kita lihat aja sifat karakteristik dari virus ini. Kalau yang Omicron, untungnya kan seperti saya katakan tadi, transmisi cepat tetapi tingkat keparahannya tidak terlalu. Jadi ya tidak perlu panik sebenarnya. Nah, belakangan ini kan merebak nih di masyarakat. Antara Omicron dan flu itu dikaitkan hampir sama. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih dok varian Omicron ini dengan flu yang sudah ada ini? Jadi ada yang tanya nih, dok, bedanya Omicron dengan flu bagaimana nih? Memang semua varian yang kita lewati, mulai dari delta, gamma, beta, dan Omicron, itu semuanya kan adalah infeksi virus yang mengenai saluran pernapasan. Jadi kalau saluran pernapasan gejalanya kayak apa? Ya kayak flu, ya batuk, ya pilek, ya kadang kalau memang berat sesak. Nggak ada beda. Tetapi karena Omicron ini sangat ringan, jadi orang menganggap sama dengan flu betul, sama dengan virus influenza. Virus influenza kan menyebabkan flu, tapi kan tidak, angka kematiannya sangat ringan dan semua orang hampir kena. Jadi ya mungkin sama gejalanya, tetapi beda penyebabnya. Kalau dicek influenza PCR ya negatif, PCR untuk SARS-CoV-2, tapi untuk PCR yang influenza ya positif. Jadi perbedaannya hanya pada diagnosis, gejala ya mirip-mirip. Kemudian apa sih dok bedanya varian Omicron dengan varian COVID yang lainnya? Ya, jadi perbedaan antara Omicron dengan varian-varian lain itu secara general antara varian yang satu dengan varian yang lain ada 3 hal yang pokok. Satu, transmisi. Yang kedua, severity, artinya keparahan penyakit. Yang ketiga, respon terhadap apa? Terapi, diagnosa, dan imun. Untuk satu, transmisi, bedanya dengan yang lain, ini paling cepat. Nah, turbo deh. Cepat apa? Cepat menular. Jadi prokes harus ketat. Yang kedua, severity. Severity keparahan, ya untungnya Omicron ini lebih ringan. Angka kesakitan lebih rendah. Angka kematian lebih rendah. Angka tidak bergejala lebih tinggi. Jadi ya dibandingkan yang lain lebih aman. Yang ketiga, respon terhadap terapi diagnosa. Respon terapi jangan khawatir karena masih mempan. Obat-obat yang ada stok di Indonesia itu masih ada. Jadi jangan panik. Respon terhadap pengobatan, respon terhadap diagnosa masih bisa terdeteksi. Untungnya begitu. Jadi tidak akan ada orang yang tidak sampai terdeteksi sampai meninggal karena tidak tahu kalau itu COVID. Jadi PCR masih bisa dipakai, swab antigen masih bisa dipakai. Jadi tidak perlu panik karena alat-alat yang tersedia masih digunakan. Untuk respon terhadap imun, memang si Omicron ini bisa melewati antibodi yang kita dapat akibat infeksi delta maupun antibodi yang kita dapat melalui vaksin. Memang dia bisa melewati ini, tetapi orang yang sudah divaksin gejalanya lebih ringan, angka kematiannya juga lebih rendah. Jadi sekali lagi dengan ini kita menghimbau bagi mereka yang belum vaksin, diharapkan untuk vaksin untuk melengkapi sampai booster. Bahkan yang sudah kena pun memang dianjurkan tidak meninggalkan booster. Ya, demikian. Pada intinya vaksin ya, yang terutama yang belum vaksin. Ya dok, langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan dalam menghadapi varian COVID Omicron ini dok? Jadi langkah-langkah yang perlu kita hadapi untuk menghadapi varian baru ini,
Yang pertama adalah tetap prokes, wajib dan harus, dan sudah terbukti untuk itu. Mulai menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, menjauhi kerumunan, ya. Kemudian selain prokes juga kita harus vaksin. Mulai vaksin pertama, kedua, booster harus lengkap, ya. Kecuali mereka yang memang tidak boleh vaksin, tentu ada kriteria-kriteria yang mungkin akan bisa disampaikan oleh petugas vaksin. Yang ketiga, kalau memang merasa ada gejala, cobalah ke dokter atau mencari pelayanan kesehatan terdekat supaya sembuh dan tidak menular ke sekelilingnya.